Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil uqad wa tanqariju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bil rawaib bibuin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, sebelum kita memilih kajian kita pada sore hari ini, sepatutnya kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai karunia dan nikmat yang dilimpahkan kepada kita sekalian. Di antara nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita pada hari ini adalah memberikan kesempatan untuk dapat hadir pada acara ta'lim seperti ini. Itu yang patut kita syukuri. Karena tidak semua orang yang bisa datang menghadiri kegiatan ta'lim. Sekalipun Allah menjanjikan surga bagi mereka yang mau datang ke tempat pengajian. Tapi memang yang namanya kebaikan tentu hambatan, tantangan, dan godaannya sangat banyak. Begitulah sepatutnya kita semua bersyukur. Salam serta salam semoga juga tercurah dan terlimpah pada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah termasuk juga kita yang selalu berada di sikap dan perilaku beliau, serta menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan kehidupan kita. Ibu binti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara pelajaran yang kita bisa petik dari Rasulullah SAW beserta keluarganya, seperti yang dikemukakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Asma binti Yazid. Asma binti Yazid ini sahabiah Rasulullah SAW. Dia adalah orang ketiga dari muslimah yang banyak meriwayatkan hadis setelah Siti Aisyah, Ummu Salamah, dua-duanya istri Nabi. Siti Aisyah, Ummu Salamah istri Nabi. Yang ketiga Asma binti Yazid. Jadi dia banyak meriwayatkan hadis. Nanti kita akan perhatikan hadis beliau. Asma binti Yazid ini disebut sebagai khatibatun nisa. Apa? Khatibatu khutbah. Nisa itu perempuan, wanita yang pinter ngomong, ya, apa, outspoken, pinter ngomong dia. Sehingga disebut sebagai khatibatun nisa. Bahkan dia banyak meriwayatkan hadis-hadis yang apa, bagi kaum wanita itu tabu. Contoh misalnya ngomongin haid, tapi dia tetap membicarakan itu. Sementara yang lain enggak sungkan ngomong tanya haid gitu ya, sungkan. Saya pun kalau cerita tentang begitu tuh gak berani juga ya. Nah, Asma binti Yazid salah satu wanita Ansar yang berani. Pernah
Pernah suatu kali dia datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya perhatikan kaum laki-laki ini banyak mendapat kesempatan untuk meraih surga melalui ibadah jihad, berjihad. Tidakkah kami juga menginginkan ya Rasulullah? Saya ini Asma binti Yazid mewakili para kaum wanita yang lain. Di belakang saya ada sekumpulan wanita. Maksudnya dia ini pemimpinnya. Ya. Ada wanita yang juga berpikiran sama dengan Asma binti Yazid. Dan dia mengutus saya untuk menyampaikan ini kepada ya Rasulullah. Kok kalau kaum pria diberi kesempatan untuk ikut berjuang, bahkan meraih surga, itu syahid, kenapa kaum wanita tidak engkau berikan ya Rasulullah? Saya baca di Quranmu tidak ada penjelasan mengenai itu. Apa Rasulullah? Wahai para sahabat, karena untuk ngomong itu di depan sahabat yang lain. Coba kalian perhatikan, adakah wanita di antara keluarga kita yang punya keberanian berbicara seperti Asma binti Yazid? Tidak ada yang bilang ya Rasulullah. Wahai Asma binti Yazid, sesungguhnya perhatianmu pada keluarga, ketaatanmu kepada suami, keridhaanmu dengan semua urusan yang ada dalam rumah tanggamu itu akan menyamai ganjarannya seperti apa yang dilakukan oleh kaum laki-laki yang berjuang ke medan perang. Paham ya? Jadi seorang wanita itu keridhaan dengan suami, ketaatan kepada suami, menerima apa keadaan di dalam rumah tangga, itulah yang bisa mengantarkannya meraih pintu surga. Sekarang kembalilah kepada kaummu, Asma binti Yazid, sampaikan kepada kaum itu bahwa apa yang saya sampaikan ini sudah mencukupi bagi kalian untuk meraih surga. Jadi ringan Bu sebetulnya Bu ya. Sekalipun begitu, Asma binti Yazid ini selalu aktif juga Bu, ikut berperang, tapi di bagian belakang. Perang Yarmuk dia ikut. Banyak peperangan yang dia ikuti. Nah, hadis yang saya akan bacakan ini diriwayatkan oleh beliau. Apa kata beliau? Kalau Nabi SAW, Rasul berkata, "Uritun naro faiza aksaru ahliha an-nas yakfurna." Qila ya Rasulullah, ayakfurna billah? La. Yakfurna al-ashira wa yakfurna al-ihsana. Lau ahsanta ala ihdahunna dahra wara'at minka syai'an faqalat ma ra'aitu minka khairan qat. Muttafaqun alaih. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah SAW, suatu kali saya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kehidupan ya, di dalam neraka. Dulu pernah saya cerita tentang Rasul perhatikan tentang keadaan surga. Kali ini Rasul diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tentang kehidupan neraka itu. Lalu kata Rasul bilang, wa aksaru ahliha an-nisa, dan paling banyak penduduk neraka itu adalah kaum wanita.
Kata teman saya, ya, dia bilang, ya tentu saja neraka itu paling banyak wanita karena populasi wanita itu paling banyak. Ya. Bahkan nanti tidak akan datang hari kiamat sebelum populasi wanita lebih banyak dari laki-laki 50 berbanding 1. Paham ya? Kiamat itu baru akan terjadi kalau populasi wanita itu lebih banyak dari laki-laki 50 berbanding 1. Sekarang baru berapa? 4 dunia itu ya. Jadi masih lama. Wallahu alam ya. Tadi begitu kalau kita baca hadis. Di Indonesia saja sekarang ini 1, berapa? Tapi alhamdulillah harapan hidup orang Indonesia itu sekarang lebih naik. Dulu sekitar 50-an ya, tahun usia harapan hidupnya. Karena faktor makanan, minuman, kesehatan ya, hidup yang higienis, prokes segala macam itu naik jadi 60 sekarang. Alhamdulillah ya. Ya contohnya kalau dulu guru itu pensiun kan 56 ya. Sekarang 60. Profesor itu pensiun 70 tahun. Maknanya usia harapan hidup orang Indonesia meningkat. Ya. Seteruskan. Jadi Allah perlihatkan kepadaku tentang kehidupan neraka. Dan banyak penduduknya ahli neraka itu dari kalangan wanita. Dan mereka itu dimasukkan ke dalam neraka karena kufur, tidak bersyukur. Kufur itu bukan kafir ya, tapi tidak bisa bersyukur. Kufur tidak bisa bersyukur. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah mereka kaum wanita yang di neraka itu yakfurna billah, mereka kufur kepada Allah, tidak bersyukur kepada Allah? Rasul bilang bukan. Mereka bukan tidak bersyukur kepada Allah, tapi mereka tidak berterima kasih, tidak bersyukur kepada suami itu. Kepada suami. Yakfurnal ashir, yang suami yang telah memberikan berbagai macam pemberian kepada istri itu. Dan tidak bersyukur atas segala macam perbuatan baik suami. Suami ya. Jadi ternyata wanita penduduk neraka itu karena mereka tidak bersyukur atas pemberian suami dan atas perbuatan baik suami. Berhati-hati. Bahkan Rasul bilang, ngomong pada sahabat, lau ahsanta ya, ala ihdahuna dahro, sekalipun para laki-laki ini banyak menyantuni, menafkahi, memberikan segala macam perhatian kepada istrinya sepanjang waktu itu ya, selama usia perkawinan ya, di situ ad-dahr, selama usia perkawinan itu, sekalipun seorang suami memberikan nafkah, perhatian, mencurahkan segala macam kehidupannya itu untuk istri, ya. Tapi jika istri itu melihat ada sedikit kekeliruan pada suami, ya, ada kesalahan pada suami, ada keteledoran suami itu, ya, ada kehilapan suami, Rasul bilang, maka istrimu itu akan berkata, ma ra'aitu minka khairan qat. Wahai suamiku, aku tidak pernah menyaksikan dirimu ini berbuat baik sedikit pun kepadaku. Paham ya? Hadis sahih. Jadi ciri wanita itu ternyata begitu. Ciri penduduk neraka ya. Jadi seakan-akan kemarau setahun itu terpupus dengan hujan sehari itu. Lah orang-orang yang memiliki sifat tadi itu tiga itu ya, maka dia menjadi penduduk neraka.
Ya, nauzubillah Bu ya. Jangan sampai itu. Jangan sekali-kali punya pikiran begitu tuh. Ya. Takut, ngeri juga. Lah pemberian suami itu Bu, sekalipun sedikit ya. Kadang-kadang memang tuntutan seorang istri itu besar, ya wajar lah. Pak, tolong beliin itu dong kerudung. Apakah yang bagus? Dibeliin tuh dari Tasik tuh bawain. Ya masih begini. Kan mama kan pengen yang jas Mekah. Gitu. Mahal. Ya yang murah sedikit lah Rabani boleh. Mahal juga. Gitu ya. Lah dia nggak bisa mengucapkan terima kasih untuk pemberian suami itu sebagai cindera mata bukti kecintaan pada istri. Ya. Ini tuh yang kadang-kadang membuat kehidupan rumah tangga itu menjadi goyah, ya. Menjadi goncang. Karena tidak bisa bersyukur ya, pemberian suami itu. Bahkan suami kalau berbuat baik, ya, tahun depan Lebaran besok giliran kita nengokin ke kampung mama, ya, ke kampung orang tua mama. Nanti kita ajak anak-anak ke sana. Ya. Itu sudah niat berbuat baik Bu. Ya. Tapi kadang-kadang istri, janganlah, mending kita pergi ke Bali aja Pak. Itu tuh kita sudah memberikan kebaikan, tapi istri nggak mau terima. Nggak mau terima. Itu juga salah satu di antara dia tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu Bu, ya, ada seorang wanita, ya, istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihissalam tuh. Nanti kita baca di Quran. Di Quran Allah bercerita tentang contoh-contoh wanita yang diabadikan dalam sejarah perkembangan manusia. Dan kita dituntut untuk memperhatikan itu sebagai sebuah pelajaran. Surat An-Nur ayat 34. Surat 24 ayat 34 coba baca. Iya. Kamu semua? Surat An-Nur ayat 34. Surat 24 ayat 34. Temu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad anzalna ilaikum ayatin mubayyinatin wa mathalan minal ladzina khalu min qablikum wa mau'izatan lil muttaqin. Ya,
Jadi Al-Quran itu, kisah dalam Al-Quran itu menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua. Contoh pelajaran yang kita bisa petik dari Al-Quran tentang wanita adalah tentang kisah wanita istri Nabi Lut dan Nabi Nuh, surat At-Tahrim ayat 11 tuh. Baca At-Tahrim ayat 11. Ayat 11. Ayat 11. Ayat surat 66 ya Bu ya? Ya 66. Ayat 11. Semua? Yuk kita baca ya. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Cari dulu. Ayat 10 berarti sebelumnya maksudnya. Atau di 10 ya, lupa ya. Yuk. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min ibadina salihin fakhanatahuma falam yughniya anhuma من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Baca kita dua-duanya sekalian. Atau membuat istri Nuh dan istri Lut perumpamaan bagi orang-orang kafir, keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara pasangan mereka. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya, maka kedua suaminya itu tiada dapat mengganggu mereka sedikit pun dari siksa Allah, dan dikatakan kepada mereka, masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Ya, istri Nabi Nuh dan Nabi Lut ada dua wanita yang tipe pembangkang. Jadi membangkang terhadap suami. Padahal suaminya telah memberikan berbagai macam pemberian, tempat tinggal, fasilitas tuh diberikan semua. Bahkan ilmu. Bukankah Lut dan Nuh itu nabi? Pasti dia mengajarkan ilmu tentang agama kan? Dia mesti sampaikan kepada istri-istrinya itu ya, tentang pengetahuan agama, agar tidak menyembah berhala, ya, agar taat pada suami, ya, agar patuh mau beribadah. Tapi mereka nggak mau, menolak. Bahkan ketika bencana datang pun, ya, sebagai bentuk hukuman Allah Subhanahu Wa Taala kepada kaum Nabi Lut dan kaum Nabi Nuh, mereka tetap ingkar, nggak mau. Istrinya Nabi Lut ini juga sebagai salah seorang pendukung kalau sekarang mungkin LGBT ya, dia pendukung. Artinya meridhai, ya, menyetujui perbuatan-perbuatan kaum ya, Lut, kaum yang ingkar kepada Nabi Lut. Ya. Lah menyetujui saja begitu tuh sudah menjadi orang dibinasakan Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kalau jadi pelakunya tuh, ya, tentu lebih besar lagi. Oleh karena itu dua wanita ini
sebagai tokoh pembangkang dan pengkhianat terhadap apa yang Allah berikan, suami berikan kepada istrinya, baik berupa nafkah maupun ilmu. Kalau dia taat pada suami tentu akan selamat. Dia mau beribadah, mau datang ke masjid, mau ikut pengajian, mau berbusana muslimah, mau silaturahmi, ya, maka dia akan selamat. Tapi karena dia membangkang dengan suaminya, maka dia menjadi wanita-wanita yang celaka. Sebaliknya, istrinya Fir'aun, siapa namanya? Siti Asiyah binti Makhzum. Sekalipun dia seorang wanita dari suami yang ingkar, ya Fir'aun tuh, tapi dia menjadi wanita yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai rela dia menjalani hukuman oleh suaminya tuh. Demi apa? Membela Islam. Membela tauhid. Tidak mau mengakui bahwa Fir'aun itu sebagai Tuhan. Dia tetap mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Dan itu yang Fir'aun menjadi murka pada Siti Asiyah. Sehingga dia dihukum. Dicemplungkan ke dalam kuali panas. Pertama anaknya, dua anaknya dicemplungkan. Syahid. Bayinya tuh. Ketika dicemplungkan, bayi itu berbicara. Sabarlah. Allah berfirman di surat At-Tahrim ini tentang, ya, surat tadi surat apa? 11, bahwa sabarlah wahai Asiyah, Allah telah membuatkan istana untukmu tuh, sehingga dia tenang memasuki ataupun dilemparkan ke dalam kuali yang panas tuh. Lah disinilah istimewanya para pejuang. Jadi Siti Asiyah itu disebut sebagai wanita pejuang. Kalau tadi wanita pengkhianat, ini wanita pejuang. Dan bagi pejuang yang syahid itu sebetulnya kewafatannya, kematiannya itu sebelum dia mendapatkan pembunuhan itu, dia telah wafat duluan. Paham ya? Sebelum dia mati itu, meninggal tuh, dia sebenarnya sudah wafat. Sehingga begitu dicemplungkan itu dia tidak berasa apa. Paham ya? Sama seperti misalnya Sayyidina Hamzah, paman Nabi itu, ketika perang Uhud, ya, dia dicincang oleh Wahsy itu, bahkan dibelah dadanya oleh Hindun, istri Abu Lahab itu, makan jantungnya dan hatinya. Kata para ulama, Hamzah itu wafat syahid sebelum ditombak oleh Wahsy itu. Paham ya? Dia syahid sebelum ditombak. Artinya apa? Yang dicincang itu sebetulnya mayat, jenazah saja. Sehingga tidak merasa apa-apa. Bahkan kata para ulama, ruh Hamzah itu tertawa menyaksikan jasadnya dicincang. Paham ya? Dia tertawa menyaksikan jasadnya dicincang, itu dia tertawa. Ya. Padahal yang mencincang itu menunjukkan kebengisannya yang luar biasa. Tapi justru ruh Hamzah itu dia merasa bahagia, bergembira. Kan sudah mendapatkan tempat syahid di surga. Paham ya kondisi itu? Begitu juga dengan mungkin saudara-saudara kita tuh yang kecelakaan mobil tuh ya, tabrakan, ya, jatuh ke jurang, mayatnya tuh hancur wajahnya. Lah kalau kita otopsi, cek gitu, dia tuh sebetulnya meninggal sebelum terjadinya crash. Dia meninggal karena stroke, ya, karena hipertensi, jadi tidak bisa mengendalikan kendaraan kan.
Ini tabrakan. Tabrakan. Jadi banyak peristiwa tabrakan itu disebabkan karena dia meninggal sebelum terjadi. Paham ya? Oleh karena itu saran saya bagi ibu-ibu yang punya suami yang sering mengemudikan mobil, kalau punya riwayat ya stroke, darah tinggi itu, hipertensi, berhati-hati ya. Berhati-hati, takut ya, khawatir eksiden itu terjadi pada waktu ada serangan. Ya, saya teruskan. Jadi Siti Asia itu begitu. Dia sebagai wanita pejuang. Tapi ada lagi wanita apa tuh? Penghasut. Siapa? Tadi tuh Hindun tuh. Istrinya Abu Lahab. Dia wanita penghasut. Dia sebar fitnah sana kemari tuh memusuhi Rasulullah SAW. Dia bikin berita hoax ke sana kemari. Musuhin tuh Islam. Tolak tuh ajaran Islam. Tolak Nabi Muhammad. Diarahkan seluruh penduduk Quraisy agar benci kepada Nabi Muhammad. Ini kerjanya Hindun. Makanya dia suka ngasih nama Hindun. Hindun. Apakah Allah ceritakan? Iya. Allah bercerita tentang Hindun ini di dalam surat Al-Lahab. Karena dia istrinya Abu Lahab. Tabat. Nah itu ya. Pernah dengar Bu ya? Siapa tuh surat Tabat ya? Al-Lahab. Surat Al-Lahab. Baca artinya Bu ya. Waktunya udah bentar lagi, udah keburu nih. Artinya aja. Tabat, surat Tabat. Dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya membawa kayu bakar. Di lehernya ada tali dari sabuk yang tipis. Ya, wa mra'atahu, istri Abu Lahab. Siapa namanya? Hindun. Ya. Hindun ini bawa kayu bakar kata Allah. Artinya apa? Ngompor-ngomporin, manas-manasin tuh, ya. Manas-manasin orang supaya benci kepada Rasulullah, supaya benci kepada Islam, supaya benci kepada syariat Islam. Lah, kaum wanita yang sekarang sering membenci Islam itu ya dia mewarisi sifat daripada Hindun. Kamu ya. Sebetulnya apa peristiwa yang terjadi sekarang ini Allah ceritakan semua dalam Quran. Sifat-sifat wanita yang ada sekarang ini di era modern ini semuanya ada dalam Quran. Cuma beda waktu, tempat dan pelaku saja. Karakternya sama. Jadi kalau kita misalnya men-share ya, kebencian pada seseorang ulama, kiai, ustadz, pada Islam, pada syariat Islam, dengan hukum Islam, maka dia pewaris Hindun laknatullah. Ya, dia dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Terangkan dalam Quran. Amin. Jadilah wanita pengabdi ya. Seperti halnya siapa? Siti Maryam tuh. Ya. Surat Maryam ayat 20. Baca. Surat 39 ayat 20. Surat 39 ayat 20. Baca artinya, Bu. Artinya aja. 39 ayat 20.
Artinya aja. Eh 19 ya? Iya, Maryam. Surat Maryam ayat surat 19 ya, Maryam. Maryam. Ya, Maryam ayat 20. Ayat 20. Coba carinya, Bu. Ya, Maryam ini wanita yang suci. Dia bisa menjaga kesuciannya itu. Sampai dia tidak mau bersinggungan dengan laki-laki itu. Dia tidak mau dia. Dia tinggal di mihrab, menjaga kepribadiannya, menjaga auratnya, dan taat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Taat beribadah. Mihrab itu tanda dia seseorang yang melaksanakan selalu ibadah. Dan tidak bersinggungan dengan kaum pria itu tanda dia menjaga kesuciannya. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang telah menjaga kesuciannya. Dan berhasil, sekalipun memang dia tidak punya suami, tapi Allah berikan keturunan seorang nabi. Nabi keturunan, Nabi Saleh salam itu. Wanita pengabdi, al-mar'atus salihah. Itu yang mesti kita contoh. Dan jangan juga menjadi wanita penggoda. Seperti siapa? Siti Zulaikha. Surat Yusuf ayat 23. Ya. Ya, surat Yusuf 23. Coba carinya, Bu. Ya, Siti Zulaikha itu terkenal wanita penggoda. Siapa yang cerita? Allah Subhanahu wa taala. Yusuf alaihissalam itu digoda bisa-bisa oleh Siti Zulaikha. Luar biasa kan, pakaiannya seksi, ya penampilannya, bulu matanya, bibirnya itu gimana nggak tertarik? Yusuf tergoda. Lah kadang-kadang kita para wanita sering mempraktekkan apa yang pernah dilakukan oleh Siti Zulaikha. Kasus terakhir ini, Bu, yang sedang ramai ini kan, pembunuhan segala macam itu. Ya bermula dari perkara-perkara itu. Karena tergoda oleh seorang wanita. Laki-laki digoda. Dia bilang rumput tetangga jauh lebih subur. Itu tertarik. Kata si wanita, burung tetangga jauh lebih berkicau. Ya mungkin karena matanya, karena bibirnya, macam-macam lah. Nah kalau misalnya kita nih, mohon maaf ibu-ibu ya, berpenampilan rupawan, ya dengan bedak segala macam, lipstik itu, ya, gunakan dalam rangka ketaatan dengan suami kita. Kata Siti Aisyah ini, hadis dia cerita,
kuntu ashrabu ya wa ana haidun fa unawiluhu nabiyya sallallahu alaihi wasallam fayadha famuhu fi mawdhi'i. Satu kali aku minum air itu ya. Dan pada waktu itu aku dalam keadaan haid. Kata Aisyah. Lalu aku letakkan gelas bekas minum itu di meja. Ternyata suamiku mengambil gelasku itu. Lalu dia mau meminum, jadi mencari letak bekas bibir. Paham? Ini kayak gini nih ya. Bekas Siti Aisyah itu gelas minum, taruh di gelas. Dicari tuh, oh ini bekas Israel ini, diminum dia. Itu tuh Siti Aisyah terpukau. Betapa suamiku itu menunjukkan kecintaannya kepadaku karena minum di bekas bibirku nempel sih. Paham ya? Ini juga salah satu sunnah yang Allah Rasul ajarkan kepada kita. Bukankah rumah tangga itu merupakan keajaiban? Dia tanda-tanda kebesaran Allah. Orang yang bisa menjaga rumah tangga dengan baik, maka artinya dia telah menjaga kebesaran Allah. Rumah tangga itu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan dia bisa menjadi besar kalau kita mengikuti sunnah. Meminum bekas suami atau meminum bekas istri salah satu sunnah yang you boleh praktekkan. Kalau gitu nanti nih di rumah tuh ambil semua gelas ibu. Ibu minum tuh yang bekas itu ya. Jadi bekas lipstik ibu tuh nempel. Tentu saja beli lipstik yang bagus. Apa? Yves Saint Laurent. Mahal dia, kemahalan. Maybelline tuh. Revlon. Yang murah-murah boleh, nggak apa-apa. Purbasari. Wardah. Nux mahal ya, jangan beli. Itu Bu. Lah itu semua itu bisa mendatangkan apa? Keberkahan kalau ibu mempraktekkan sunnah. Ya. Paling bapak ngomel, kok gelas semuanya merah-merahnya, dibilang gimana ceritanya? Paling ibu cerita, Pak Ustaz tadi cerita ya. Ini salah satu sunnah Nabi. Kalau pengen pahala banyak, pengen kekal rumah tangganya, semua gelas tempelin bibir. boleh nggak apa-apa Bu. Ya. Bahkan lebih hebat lagi kata Siti Aisyah nih Bu ya. Waktu arrikul irqa. Ya. Wa una wiluhu Nabi sallallahu alaihi wasallam fayadha famu fi mawdhi'i fi. Suatu kali kata Aisyah ini ya, makan tulang igal. Ya. Tulang igal ya. Bis kurban rupanya ya. Daging tuh tulang igal itu kan kalau sekarang bisa pakai presto, lunak, dulu nggak ada, keras Bu. Gigit itu nggak susah. Ya. Ditaruh lagi di piring. Apa yang Rasul lakukan? Diambil Bu. Dan Rasulullah menggigit daging di tulang iga itu bekas gigitan Siti Aisyah. Ini sunnah Bu. Jadi kalau ibu masih ada sisa kemarin kurban, masih ada nggak sisa iganya? Atau tulang dengkul? Nggak ada, udah habis Bu. Kalau masih ada, gigit sama ibu tuh di depan suami. Pak, kata Bosta dulu Siti Aisyah gigit tulang iga, dagingnya dia. Tapi ada sisain tuh. Ya, katanya sudah bikin kalau bapak pengen dapat pahala, nih, ya. bekas sama nih. Paling suami lihat, kok kuning semua dibilang. Ini kuning semua dibilang. Gak apa-apa Bu, ya. Kalau masalah sisa daging tuh, itu Bu, kalau ibu praktekkan, subhanallah. Saya itu Bu, belajar mempraktekkan sunnah itu ya berat kadang-kadang Bu ya. Tapi saya coba sekali-kali ya, bekas minum istri saya juga saya minum. Gak apa-apa.
Asal jangan buat kumur-kumurnya. Minum kan gitu ya. Saya cari bekasnya kan, nah ini dia. Lah suka rebutan ya berebut gitu ya. Gak apa-apa. Itu adalah bentuk kecintaan ya suami pada istri atau bentuk kecintaan istri pada suami. Ya. Bahkan Ummu Salamah ibu juga hadis sahih juga dia cerita. Waktu itu dalam keadaan haid Ummu Salamah. Mulanya dia satu selimut tiduran tuh ya, satu selimut bareng dengan Rasulullah. Tiba-tiba Ummu Salamah keluar, melepaskan selimutnya, lalu dia ganti dengan pakaian haid, ya pakaian haid kan berbeda zaman dulu. Lalu Rasul tanya, ya Ummu Salamah, ana fastik, apakah kamu sedang? Nah, iya gitu. Fadahnya, sini sayang, panggil, sini sayang. Kemudian dipeluk, ya, dipeluk dan fi khamisi wahidah, dalam satu selimut kembali. Pada dalam keadaan haid. Kalau kita kan suami istri kita, mohon maaf ya, dalam keadaan haid suami dekat, jangan dekat-dekat sana. Diusir suaminya. Sana, jangan. Kita ingin kita pengen ya semua wanita itu menjadi wanita salihah. Rasul bilang ketika ditanya oleh Umar bin Khattab tentang wanita salihah itu yang kayak apa? Rasul bilang iza nadhara ilaiha asarat. Jika suami itu memandang, maka dia senang memberikan kesenangan terhadap suami itu. Ya tentu ibu harus menyesuaikan diri dengan apa yang menjadi minat hasrat suami. Kalau suaminya suka jengkol, contohnya, ya, ibu juga berusaha mengikuti itu. Apa yang menjadi kesenangan suami, sekalipun kita mungkin nggak senang, ya. Kita nggak senang, tapi karena suami senang terpaksa kita buat masak juga. Jengkol gitu ya, gak apa-apa. Atau misalnya suami gak suka tuh dengan makanan asin, padahal kita suka, ya. Terpaksa kita nggak mengikuti itu, ya. Apa yang menjadi ketidaksukaan suami itu. Iza nadhar ilai asharat, termasuk juga model-model pakaian. Memang ada suami yang senang dengan busana lengkap. Ada juga suami yang senang dengan busana terbuka. Ya, sesuaikan sajalah. Selama suami itu masih menyukai. Tapi jangan keluar terbalik ya. Di rumah ya, pakaiannya asal-asalan aja. Begitu keluar dia pakaiannya molek gitu. Jangan ya. Yang kedua Rasul bilang iza amaroha ata'at, jika dia disuruh, diperintahkan, dia senantiasa ikut. Ya, ikut. Ini ciri wanita solehah. Ciri wanita solehah. Dia nurut. Iza amaroha ata'at, jika dia disuruh, diperintah, maka dia nurut, ikut. Yang ketiga, wala tukhalifhu, jangan menyelisih, ya, jangan membangkang. Seperti tadi tuh ya. Siapa wanita pembangkang itu? Ya, istrinya Nuh dan istrinya Lut. Ada berapa wanita? Satu wanita yang pembangkang, istrinya Nabi Lut dan Nabi Nuh. Yang kedua wanita pengkhianat, ya, atau penyebar isu hidun, ya. Yang ketiga wanita penggoda. Siapa? Siti Zulaiha, ya. Siti Zulaiha, wanita penggoda, Siti Zulaiha, ya. Yang keempat, wanita solehah yang menjaga kesucian, Siti Maryam. Yang kelima, wanita pejuang, mujahid, Siti Asia. 5 tipe wanita yang Allah gambarkan dalam Quran. Dalam hadis kata Sayyidina Ali ada 5 tipe wanita tuh. 6 bahkan. 1 wanita anak-anak
Yang kedua hananah. Yang ketiga mananah. Yang keempat hadaqah. Yang kelima barakah. Yang keenam syadaqah. Ananah itu wanita yang suka berkeluh kesah. Bus panglo. Sering. Ya. Ananah. Dia ngeluh. Si papa ini gimana sih bang? Bikin tua, bikin loyo, ngeluh. Pada paling malam Jumat, ngeluh terus ya. Ananah. Yang kedua hananah. Wanita yang banyak menuntut. Minta lagi. Udah habis, udah tongpes nih, udah. Ya, masih minta lagi. Tuh diketurukan kabeh. Apa yang di kaos kaki dikeluarin. Nyimpen duit di kaos kaki. Ya, ketahuan rasanya. Dipeci, kan? Nyelip-nyelip. Udah nggak ada lagi. Tuh. Tapi dia banyak menuntut. Ya. Ini jangan dia. Sekalipun memang tidak berdosa, tapi dia menjadi ciri wanita yang menurut Sayyidina Ali tidak disenangi. Ya, Sayyidina Ali begitu. Yang ketiga, tipe wanita yang manana, al-manan, suka mengungkit-ungkit ya, pemberian istri atau pemberian suami itu. Diungkit-ungkit lagi. Dulu kamu dia bilang dicomberan. Gitu ya. Sekarang diangkat nasibnya oleh istri itu. Jangan mungkin gitu. Pan dulu sudah pernah saya kasih uang. Ya. Jangan. Dulu juga kamu cuma ngasih cuma segini. Ya. Jangan. Suka mungkit-mungkit. Itu apa namanya? Manana. Ya. Yang keempat, hadaqah. Ini wanita pemboros. Ya, hadaqah. Boros. Tanggal 15 masa udah habis, Mama. Ini mesti nyari kemana lagi? Nah, boros. Jangan disesuaikan. Apa? Kita harus bisa memposisikan diri. Positioning. Kita ini di level mana? Sesuaikan dengan pendapatan. Jangan kita ikut sosialita. Ya. Kita belum level itu. Masa punya duit cuma 10 juta pengen beli tas yang krokodil harganya 200 juta. Bela-belain jadi sosialita aja jangan. Ya. Udah, apa yang suami berikan, apa yang ibu miliki itu syukuri. Ya. Itu hadaq. Yang kedua, barakah. Wanita pesolek. Boleh, tapi untuk dalam rangka ketaatan kepada Allah dan Rasul serta suami. Boleh ke masjid bersolek yang sepantasnya, sepatutnya. Boleh. Jangan sampai kemudian pakai pakaian yang compang-camping, jangan juga. Boleh bersolek, boleh. Ya, bagus. Dan yang keenam, kata Sayyidina Ali, wanita yang syadaqah. Apa? Bawel. Ember. Bawel, ya perempuan memang bawel, tapi ya jangan keterlaluan juga. Biasalah ya, jangan berlebihan. Bawel boleh, cerewet boleh, ya. Tapi dia pada tempatnya. Jadi kemudian di muka umum dia kelihatan bawel cerewetnya, gitu ya. Dari mana aja? Kan cuma tanya dari mana doang dia. Tanya kepada wanita tuh, dari mana aja? Dari pasar, Mbak. Di pasar ada yang jualan dorok dong, gitu. Ada cabai sekarang udah 120.000, daging 150.000. Pusing saja beli barang-barang buat keperluan dapur ini sekarang pada naik. Padahal ditanya cuma dari mana doang tuh kan, tapi dia jawab tuh satu buku dijawab ya. Panjang. Kembali rahmatullah subhanahu wa ta'ala kepada hadis yang pertama tadi ya, bahwa kita dituntut untuk selalu bersyukur pada Allah, pada Rasul, dan pada suami atas pemberian yang Allah berikan. Karena apa yang suami berikan pada ibu itu pada dasarnya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tanpa izin Allah Subhanahu wa taala,
suami nggak mungkin tuh membuka tangan itu, ya, nggak mungkin dia memberikan tuh, menyampaikan, karena tangannya kan semua digerakkan oleh Allah. Bahkan hati, ya, terketuk untuk menambah perhatian kepada istri juga itu semata-mata karena izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada suami atas perhatian dan pemberiannya, baik sisi jasmani maupun sisi ruhani, baik masalah material maupun masalah spiritual. Mudah-mudahan kita semua, ya, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa takarub pada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, mari kita sama-sama tutup dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila habibina wa syafiina wa karamina maulana sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala sayyidina Ali karramallahu wajhah wa ala sayyidatuna Fatimah Zahra wa ala Imam Hasan bin Husain bin Malik bin Abidin Imam Muhammad Bakr bin Ja'far Siddiq wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin waradallahu tabaraka wa ta'ala sadatina rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadi al hajat. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijaika khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma aj'alna jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min baiti tafarruqa ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alil muttaqina imama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.